warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sindik selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, saya Elsia Ardian dengan NIM 112310729 ingin mempresentasikan tugas membuat video dengan judul Pajak Konsumsi PPN di Minimarket dengan tema membedakan barang kena PPN yang bebas PPN saat berbelanja di minimarket. Adapun materi pembahasan terkait PPT ini, yang pertama ada pengantar pajak konsumsi atau PPN, yang kedua ada dasar hukum UU HPP, yang ketiga ada karakteristik kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok, yang keempat ada klasifikasi produk belanja di minimarket baik kena ataupun bebas PPN, yang kelima ada rumus dan simulasi perhitungan tarif efektif PPN 11%, yang keenam bedah setruk belanja kasir mendeteksi kode pajak atas barang, yang ketujuh ada kesimpulan. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean di lingkungan minimarket. Setiap kali kita melakukan transaksi belanja, kita bertindak sebagai konsumen akhir yang memikul beban pajak tersebut atau pajak tidak langsung. Pihak minimarket bertindak sebagai pengusaha kena pajak atau PKP yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan ke kas negara. Berikutnya ada dasar hukum UU HPP. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021 serta regulasi turunan teknis PMK nomor 131 atau 2024 terdapat restrukturisasi mendasar mengenai objek pajak. Regulasi ini bertujuan menciptakan keadilan sosial dengan memberikan fasilitas pembebasan pajak pada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas atau sembako, sembari tetap mengenakan pajak pada barang-barang hasil olahan pabrik atau produk gaya hidup atau lifestyle. Karakteristik kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok. Pemerintah mengklasifikasikan barang di minimarket menjadi dua kelompok besar demi menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan utama. Yang pertama ada barang bebas PPN atau fasilitas dibebaskan, meliputi barang kebutuhan pokok atau sembako yang dijual dalam bentuk dasar, segar, atau belum melalui proses pengelolaan tingkat lanjut atau pabrikan yang mengubah sifat alami tersebut. Sifat utamanya adalah berakar langsung dari hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan rakyat. Yang kedua ada barang kena PPN atau objek pajak, meliputi barang yang telah melewati proses industrialisasi, memiliki penambahan nilai ekonomi, value added, pengawetan kimiawi, pengemasan modern bermerek, atau dikategorikan sebagai produk sekunder atau tersier. Klasifikasi produk belanja di minimarket yang kena versus bebas PPN. Untuk mempermudah pemahaman soal berbelanja, berikut adalah rincian produk harian di minimarket yang dikelompokkan berdasarkan kategori komoditasnya. A. Bahan pangan pokok atau sembako. Bebas PPN, fasilitas UU HPP. Barang pangan utama adalah untuk dasar atau curah yang menjadi kebutuhan vital masyarakat. Contohnya meliputi beras, jagung, sagu, kedelai murni, dan garam konsumsi. Barang kena PPN, produk pangan yang diolah oleh pabrik menjadi makanan instan siap saji, contohnya meliputi mie instan, bubur instan, bumbu pasta instan, dan tepung bumbu siap pakai. Kemudian ada B, produk peternakan dan daging, bebas PPN, sumber protein hewan yang masih segar, mentah, atau dilakukan tanpa tambahan bumbu apapun. Contohnya meliputi telur, ras atau kampung segar,
daging sapi mentah dan daging ayam mentah. Yang terkena PPN yaitu produk hewan yang telah melewati proses pengelolaan, pencampuran bahan pengawet, dan pengalengan pabrikan. Contohnya meliputi nugget ayam, sosis, kornet kaleng, dendeng, dan olahan sayur lainnya. Kemudian ada C, susu dan produk olahannya bebas PPN, susu murni yang diperoleh langsung dari hewan ternak tanpa mengalami perubahan sifat alaminya. Contohnya meliputi fresh milk murni alami tanpa tambahan gula, pemanis ataupun perasa. Yang terkena PPN yaitu susu telah diproses secara industri dengan teknologi tinggi serta ditambahkan dengan rasa atau yang pelengkap. Contohnya meliputi susu UHT, berperisa, coklat, stroberi, dan lain-lain, susu kental manis, keju, dan mentega atau margarin. Kemudian ada D, hasil kebun dan pertanian. Barang bebas PPN, hasil pelikan perkebunan yang langsung didistribusikan ke rak buah tanpa proses industri. Contohnya buah-buahan segar seperti apel, jeruk, pisang, serta sayuran segar. Barang yang terkena PPN, hasil kebun yang dikemas secara modern, diawetkan atau digoreng menjadi cemilan. Contohnya keripik buah, buah kaleng dalam rendaman sirap, asinan kemasan, dan sayuran beku atau frozen vegetables kemasan. Kemudian ada poin E, minuman ringan dan kemasan bebas PPN, yaitu minuman yang dikategorikan sebagai kebutuhan dasar air minum harian masyarakat. Contohnya meliputi air mineral dalam kemasan baik dalam format gelas, galon, botol. Dan barang yang kena PPN yaitu minuman rekreasional atau minuman yang mengandung tambahan rasa, pemanis buatan, dan karbonasi. Contohnya meliputi minuman bersoda, teh manis, kemasan kotak atau botol, kopi dalam siap minum atau jus pabrikan. Kemudian ada poin F, kebutuhan pribadi dan rumah tangga. Bebas PPN yaitu tidak ada komoditas dalam kategori ini yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Semua barang perawatan tubuh dianggap sebagai bahan konsumsi sekunder. Kena PPN. Seluruh produk pembersih domestik dan perawatan tubuh yang dipajang di minimarket, contohnya meliputi sabun mandi, sampo, pasta gigi, parfum, tisu, pembersih lantai, dan deterjen. Kemudian ada rumus dan simulasi perhitungan tarif PPN. Berdasarkan PMK 131 2024, tarif efektif PPN yang berlaku untuk transaksi eceran harian non mewah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nilai-nilainya dengan formulasi sebagai berikut. Tarif efektif PPN 11% dikali harga jual barang kena pajak. Kasus transaksi keranjang belanja seperti seorang melakukan pembelian komoditas berikut di kasir minimarket. Beliau membeli 5 kilo beras premium seharga 85.000, itu bebas PPN. Yang kedua, membeli 1 kotak susu murni plain seharga 30.000, bebas PPN juga. Yang ketiga, beliau membeli 2 bungkus nugget ayam kemasan seharga 50.000 yang terkena PPN. Yang keempat, beliau membeli 1 botol minuman bersoda seharga 10.000, terkena PPN. Jadi kita totalkan dulu total nilai belanja bebas pajak, yaitu tadi 85.000 ditambah 30.000, totalnya 115.000. Lalu total nilai dasar pengemasan pajak atau barang yang terkena pajak yaitu 50.000 ditambah 10.000, 60.000. Maka perhitungan nilai yang terhutang dan wajib dibayar konsumen adalah PPN terhutang yaitu 11% dikali 60.000, totalnya 6.600. Maka transaksi yang harus dibayar di meja kasir adalah 11.000 ditambah 60.000 ditambah 6.600, totalnya 181.600.000 rupiah.
bedah struk belanja kasir mendeteksi kode pajak atas barang. Sebagai konsumen yang cerdas, kita dapat melakukan verifikasi pemungutan pajak secara mandiri dengan melihat struktur fisik yang dicetak oleh mesin kasir atau point of sales. Minimarket modern wajib mencantumkan penanda khusus atau biasa huruf T yang berarti taxable atau kode PPN di samping nominal harga barang yang menandakan bahwa barang tersebut dikenakan pajak, seperti di samping contohnya. Terus adapun kesimpulan, penerapan PPN di minimarket berdasarkan UU HPP nomor 7 tahun 2021 dan PMK 131 2024 mencerminkan atas keadilan sosial dengan membebaskan pajak pada bahan pangan pokok segar atau non BKP untuk menjaga daya beli masyarakat, namun tetap mengenakan PPN 11% pada produk hasil industrialisasi pabrikan atau barang sekunder atau BKP. Sebagai konsumen akhir yang memikul beban pajak ini, kita dituntut untuk lebih cerdas dan teliti dalam memverifikasi struk kasir melalui kode khusus seperti kode T taxable. Pada akhirnya, pemahaman klarifikasi ini tidak hanya membantu kita melakukan deteksi pajak secara mandiri, tetapi juga menjadi strategi belanja bijak untuk menghemat anggaran rumah tangga dengan memprioritaskan